Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa berjumpa di video kali ini walaupun lewat video. Dalam video kali ini saya akan membahas 10 tanya jawab fikih, melanjutkan video-video yang kemarin. Bagaimana tanya jawab fikihnya? Oh iya, sebelum itu saya minta untuk subscribe, di like, atau untuk bertanya atau komentar lah. Ada yang salah dan lain sebagainya, silahkan di komentar. Kalau dirasa video ini baik, silahkan dibagikan. Pertanyaan yang nomor 21, apakah dapat dibenarkan istidlal atau mengambil dalil langsung pada ayat Al-Quran atau hadis? Jadi ketika kita memberikan suatu jawaban, misalkan haram, dalilnya di Al-Quran begini, dalilnya di hadis begini. Apakah itu dapat dibenarkan yang seperti itu? Jawabannya, bagi setiap mu'allaf selain mujtahid mutlak, wajib untuk taklid atau mengikuti salah satu madhab dari 4 madhab. Dan tidak diperbolehkan mengambil dalil secara langsung pada ayat Al-Quran ataupun hadis. Referensinya dari kitab Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah, Shahifah 59. Wa'lam annahu la budda lil mukallafi ghairil mujtahidil mutlaqi min iltizamit taqlidi li madhhabin muayyanin min madhahibil a'immatil arba'ati wa la yajuzu lahul istidlalu bil ayati wal ahadithi. Jadi kita tidak boleh istidlal langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kita harus melalui madhab terlebih dahulu. Madhab mana yang kita ikuti? Nomor 22 pertanyaannya, bolehkah pindah-pindah madhab dan apa syaratnya? Jawabannya boleh dengan syarat-syaratnya. Dan syaratnya, 1. Tidak berakibat merusak ketetapan hakim, tidak mengambil yang ringan-ringan saja, dan tidak mencampur pendapat yang bertentangan dalam satu masalah, dan tidak mencampur adukan mazhab. Itu syarat-syaratnya. Referensi ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin, Shahifah 9, dan juga ada di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 Shahifah 217. Idza tamassakal 'amiyu bimadhhabin lazimahu muwafaqatuhu wa illa lazimahu tamadhabu bimadhhabin muayyanin minal arba'ati la ghairiha. Thumma lahu wa in 'amila bil awwali al intiqalu ila ghairihi bil kulliyati au fil masaili bisyarti alla yatatabba'a ar-rukhsa bi ayyakhudha min madhhabin bil ashali minhu fayafsuqa bihi 'alal aujahi. Jadi kita tidak boleh ya mencampur-campurkan madhab ataupun milih salah satu madhab, akan tetapi hanya yang ringan-ringannya saja, itu tidak boleh. Pertanyaan yang nomor 23. Lebih baik mana mengikuti pendapat dalam madhab sendiri namun kaulnya dhaif, atau mengikuti pendapat yang kuat tapi harus berpindah madhab? Jadi ada satu masalah, namun di madhab kita solusinya adalah kaul dhaif, tapi di madhab lain adalah kaul yang mu'tamad. Itu kita harus memegang yang mana? Jawabannya, lebih baik mengikuti madhab sendiri sekalipun dhaif kaulnya. Referensi ada di kitab
Bugyatul Mustarsidin Shahifah 10. Anna taqlidal qawli awil wajhid dha'ifi fil madhabi bisyartihi awla min taqlidi madhabil ghairi li'usri ijtima'i syurutihi. Jadi kita lebih baik mengikuti kaul madhab sendiri walaupun itu dhaif daripada mengikuti madhab yang lain meskipun itu kaulnya kuat. Lanjut pertanyaan yang nomor 24. Bolehkah mengamalkan kaul dhaif dan apa saja yang termasuk kaul dhaif? Jawabannya, kaul dhaif itu mencakup khilaful ashah, khilaful mu'tamad, khilaful aujah, dan khilaful muttajah. Sedangkan menggunakan kaul tersebut untuk diamalkan sendiri boleh. Jadi boleh kita mengamalkan kaul dhaif dengan catatan untuk diri sendiri selama kaul tersebut tidak terlalu dhaif dan tidak diperbolehkan menggunakan kaul tersebut untuk keperluan fatwa dan memutus hukum. Kaul dhaif boleh untuk diamalkan diri sendiri, tetapi tidak untuk membuat fatwa ataupun memutus hukum. Referensi dari kitab I'anatul Talibin, juz 1, Shahifah 19. Wa ammal aqwalud dha'ifah fayajuzul 'amalu biha fi haqqin nafsi la fi haqqil ghairi ma lam yastadda dha'fuha wala yajuzul ifta'u walal hukmu biha wal qawlud dha'ifu syamilun li khilafil asahi wa khilafil mu'tamadi wa khilafil aujahi wa khilafil muttajih. Jadi ya seperti itu jawabannya. Pertanyaan yang nomor 25. Berfatwa dengan pendapat yang nyeleneh, pendapat yang aneh, atau keterangan dari kitab-kitab yang tidak umum, apakah diperbolehkan? Misalkan masyhurnya tidak boleh, tapi kita berfatwa boleh. Itu bagaimana hukumnya? Atau kita memberikan referensi dari kitab yang sangat aneh, kitab yang jarang orang tahu. Bagaimana hukumnya? Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh. Referensi dari kitab Bugyatul Mustarsidin Shahifah 8. Wala yajuzu lil mufti ayyuftiyal jahilal mutamassika bimadhabi syafi'i suratan bighairir rajihi minhu. Dan ada juga dari kitab Al-Uqudid Diniyah fi Tanqihil Fatawi Al-Hamidiyah juz 2 Shahifah 324. La yahillul ifta'u minal kutubil gharibah. Jadi kita tidak boleh ya berfatwa dengan hal yang nyeleneh. Lanjut pertanyaan yang nomor 26. Sejauh mana kaul dhaif, kaul marjuh boleh difatwakan? Jawabannya, kaul dhaif dan kaul marjuh tidak boleh diamalkan dan difatwakan kecuali darurat. Yang tadi itu kita boleh mengamalkan kaul dhaif bila mana keadaan darurat. Referensi dari kitab Qawaidil Fiqhi juz 1 Shahifah 576. La yajujul amalu wal ifta'u bid-dha'ifi wal marjuhi illa an daruratin falau afta fi mawadi'id darurah talaban litaysiri kana hasanan wa kada yajuzul ifta'u wal amalu bil marjuhi lil mujtahidi fil madhhabi idza rajjaha bi ijtihadihi dzalika dhaif. Begitu ya. Jadi selama tidak darurat, jadi nggak usah pakai kaul dhaif, tapi kalau keadaan darurat silahkan. Lanjut pertanyaan yang nomor 27.
Orang yang menyampaikan fatwa sudah semestinya mempunyai ilmu dan wawasan yang luas. Lalu bolehkah orang yang hanya membaca kitab dalam kitab-kitab fikih menyampaikan fatwa? Atau apakah termasuk mufti? Atau hanya disebut naqil, orang yang memindah fatwa? Jawabannya, salah satu maksiat lisan adalah menyampaikan fatwa tanpa didasari ilmu. Orang yang hanya membaca kitab dan tidak ahli untuk berfatwa tidak boleh berfatwa kecuali yang sudah diyakini kebenarannya menurut madhabnya. Misalnya menyampaikan tentang kewajiban niat saat wudhu, sedangkan menyampaikan fatwa berdasarkan keterangan dalam kitab tertentu atau dari ulama tertentu itu boleh, dan namanya nakil, orang yang menukil, bukan mufti. Referensi dari kitab Is'adur Rafiq juz 2 Shahifah 90. Qala Ibnu Qadi fi Mukhtasaril Fatawi, laisa liman qara'a kitaban au kutuban walam yata'ahhal lil ifta'i ayyuftiya illa fi ma 'alima bihi min madhhabihi ilman jaziman kawujubi niyatil wudu'i wa naqdihi bimasjid dzakari. Jadi seandainya kita tidak ahli berfatwa, janganlah berfatwa. Pertanyaan yang nomor 28. Banyak mujtahid, lalu kenapa hanya 4 yang boleh diikuti? Yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jawabannya, ulama yang ahli ijtihad itu banyak. Namun yang ijtihadnya didukung sanad dan pembukuan yang notabene dapat mencegah dari perubahan itu hanya 4. Maka yang boleh diikuti hanya 4 madhab. Referensi dari kitab Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah Shahifah 59. Walaisatil madhahibul matbu'atu munhasiratan fil arba'ati bal li jama'atin minal ulama'i madhahibu matbu'atun aidon kas-Sufyanina wa Ishaq bin Zahwaih wa Daud al-Zahiri wal Auza'i. Wa ma'a dhalika faqad saraha jam'un min ashabina bi annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ati wa 'allalu dhalika bi 'adami siqqati binisbatiha ila arbabiha li 'adamil asanidil mani'ati minat tahrifi wat tabdili. Jadi yang boleh diikuti madhab itu hanya 4 saja. Pertanyaan yang nomor 29. Kitab-kitab fikih dan pendapat ulama itu banyak. Lalu kitab dan pendapat siapa yang mendapat prioritas untuk digunakan ifta atau berfatwa? Jawabannya, keterangan yang disampaikan para ulama dan kitab syarah maupun hasyiah dapat diamalkan untuk diri sendiri. Jika terjadi perbedaan di antara kitab-kitab syarah maupun hasyiah, maka yang diprioritaskan untuk berfatwa adalah kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Jika kitab-kitab karya Imam Ibnu Hajar ada perbedaan, maka yang didahulukan adalah kitab Tuhfah, kemudian kitab Fathul Jawad, kemudian kitab Al-Imdad, kemudian kitab Fatawi atau Syarhul Ubab. Referensi dari kitab I'anatut Talibin juz 1 Shahifah 19. Silahkan dicari sendiri di dalam kitabnya karena ini keterangannya panjang sekali. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 30. Seseorang yang ikut-ikutan tanpa dasar dan tanpa ilmu, apa dapat dikatakan taklid? Bolehkah taklid seperti itu? Jawabannya tidak boleh,
karena bukan termasuk taklid. Referensi dari kitab Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah Shahifah 63. Wa qala Tajul Fazzari idza ra'al jahilul 'alima yaf'alu syai'an lam yajuz lahu taqliduhu fi fi'lihi bimujarradi kaunihi fa'ilan lahu. Jadi kita tidak boleh ya bertaklid dengan cara ikut-ikutan seperti itu. Baiklah teman-teman, tanya jawab yang 10 sudah beres, maka kita akan melanjutkan di pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bab masalah air. Akan kita bahas tanya jawab soal air di video yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Dirasa bermanfaat, silahkan di share. Cukup sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.